Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan wa ja'alana minal rasyidin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Puji dan syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta sahabat beliau sekalian yang kita muliakan bersama, orang tua dan yang kita tuakan, Bapak Profesor beserta para wakil rektor, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Maaf sudah beberapa kali pertemuan berhalangan hadir dan terpaksa terus mengirimkan ganti baru dapat hadir pada pagi hari yang berbahagia ini. Maka kita awali tadi dengan membacakan surat Al-Baqarah dari ayat 2, 3 dan 4. Oleh para ulama tafsir menyatakan bahwa pembukaan surat Al-Baqarah itu sudah merefleksikan pembagian manusia ini ke 3 kelompok. Ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Kelompok yang pertama, untuk menjelaskan siapa orang mukmin, Allah hanya perlu 4 ayat. 3 sebenarnya, karena tidak termasuk alif lam mim. Saat Allah Ta'ala mendeskripsikan orang-orang kafir hanya perlu 2 ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yang pertama. Yang kedua, khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah. Tapi ketika Allah mendefinisikan orang munafik, ayatnya panjang sekali, 13 ayat untuk menjelaskan orang munafik itu apa. Kenapa? Karena ini wilayah yang tidak jelas. Abu-abu. Idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika bertemu orang yang beriman, mereka katakan kami beriman. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Ketika mereka bersembunyi ketemu dengan setan-setan mereka, mereka katakan kami sebenarnya tetap bersama kalian. Tapi bahasa Al-Quran ini luar biasa. Saat bertemu dengan orang yang beriman, kosakata yang dipilih laku, bertemu secara terang-terangan. Saat kembali ke komunitas kafirnya, digunakan bahasa khalau. Khalau itu nanti perubahan kalimatnya membentuk kata-kata khalwan, bertemu di tempat yang sunyi, tidak terlihat oleh orang lain. Ketemu orang yang beriman terang-terangan, tapi ketemu komunitasnya sendiri, setan-setannya itu dalam keadaan khalwan, sembunyi-sembunyi. Ini orang yang munafik. Maka ketika dibagi 3 kelompok ini, kelompok yang pertama, mukmin, nanti di akhirat sebahagian masuk surga,
sebahagian masuk neraka. Di antara orang beriman itu ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Hanya posisinya di neraka itu sekedar transit, bukan permanen residen. Hanya transit. Setelah selesai hukuman dan dosa-dosa, mereka masuk ke dalam surga. Yang kedua, orang kafir. Orang kafir sudah jelas tempatnya di dalam neraka. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam neraka itu selama-lama. Tidak ada pintu keluar, tidak ada ruang untuk beristirahat. Maka luar biasanya terkait orang kafir ini, yang paling ringan siksa di neraka itu justru orang kafir. Salah satunya yaitu Abu Thalib, paman Nabi. Maka kata Rasulullah, atas pembelaan Abu Thalib dan keberpihakan beliau terhadap dakwah Islam, Allah sediakan untuk Abu Thalib di dalam neraka sepasang sendal. Hadiahnya sepasang sendal terbuat dari bara api neraka. Beliau tidak dibakar, hanya pakai sendal itu kemana-mana. Bila dikenakan di kaki, menyebabkan otak di kepala mendidih. Bayangkan, ketika sendal itu dipakai di kaki, menyebabkan otak di dalam kepala itu mendidih. Itu siksa yang paling ringan. Beliau tidak dibakar, hanya pakai sendal itu saja. Pertanyaannya, lalu di mana orang munafik? Orang kafir jelas neraka. Orang mukmin sebahagian di surga, sebahagian neraka, dalam status di neraka itu untuk transit. Orang munafik di mana? Allah sudah menjawabnya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik berada di tempat yang paling bawah dari neraka. Dan kita tahu neraka itu ada 7 tingkat. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Saya baca di dalam kitab Al-Majalisus Saniyah. Judul kitabnya Al-Majalisus Saniyah, tapi di sampingnya itu kitab Arab itu ada matan, ada hasyiah. Hasyiah itu tulisan yang dipikir. Pada hasyiahnya ada kitab yang lain, judulnya As-Sab'iyat fi Mawa'idil Bariyat. Perkara-perkara yang 7 yang menjadi pembelajaran bagi manusia. Makanya Allah ciptakan makhluk ini, kalau bukan berpasang-pasangan maka berkelompok dalam jumlah 7. Ada 7 langit, 7 bumi, 7 samudra, 7 benua. Ada 7 hari dalam sepekan. Kemudian untuk masuk Islam perlu ada 7 kata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ada 7. La ilaha illa Allahu Muhammadun Rasulun Allahi. Ada 7. Kita sholat tetap tidak sah sholat apabila tidak membaca satu surat yang terdiri dari 7 ayat Al-Fatihah. Kita sujud tidak sah sujud kecuali di atas 7 anggota badan. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha. Kemudian berlanjutlah 7 itu dalam kehidupan kita, entah benar entah tidak. Maka orang yang paling taat kita sebut aulia 7. Orang yang paling jahat kita sebut pencuri 7. Guha yang paling angker kita sebut guha 7. Kemudian persimpangan yang paling rumit simpang 7. Ini orang buduk lampu merah oleh pemerintah. Jadi banyaklah 7 dalam kehidupan. Sehingga bahkan orang sakit pun ketika sudah tidak menemukan obat, tinggal hitung 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 beda penyakit. Maka dibuatlah Ma'jud jamu bintang 7 kan. Di dalam kitab tersebut dibahaslah tentang ada hari yang 7, tentang neraka yang 7. Jadi derajat-derajat neraka itu ketika dibicarakan tentang nasib Qarun, Fir'aun, Namrud, Abu Lahab, CS, mereka ini tokoh-tokoh kafir yang menentang dakwah Islam. Mulai dari yang menentang dakwah Nabi Ibrahim, dakwah Nabi Musa, sampai dakwah Nabi Muhammad SAW. Separah itu usaha mereka, tetapi ternyata tempat mereka di neraka yang ke-6. Abu Lahab, Abu Jahal, mungkin termasuk Abu Jandal nantinya. Itu neraka yang ke-6. Pertanyaan, kalau Fir'aun dan Namrud saja yang mengaku Tuhan masih neraka yang ke-6, lalu yang ke-7 siapa? Maka ternyata itulah jawaban Allah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar.
Sesungguhnya orang munafik di tempat yang paling rendah dari neraka. 156 yang paling rendah 7 orang munafik.